anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Sedikit warna yang berbeda pada lilin di karangan Advent dan juga di kasula. Jubai Mamini yang menandakan minggu Gaudete, sukacita. Kita menanti Tuhan itu dalam sukacita. Tapi jangan diterjemahkan pulang sampai rumah mikir bilang ini minggu Advent ketiga, minggu sukacita. Kita disco bongkar di rumah, daboy sampai celana jatuh di rumah. Nanti tidak karena pakai kasur merah muda tadi jadi goyang-goyang. Tidak. Yang sukacita itu hati kita. Kita menggoyang-goyang tunggu 24 malam selesai. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yohanes bilang begini, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Oke, jalan lurus. Kalau kita melakukan perjalanan, paling enak itu kalau jalannya lurus ya. Sopirnya enak, tidak capek, tidak patah kiri, patah kanan. Penumpang tidak mabuk kalau jalan lurus. Kalau jalan yang berkelok-kelok, jalan miring kiri, miring kanan, sampai jalan rusak, lubang banyak, itu menyebabkan sopir itu capek dan penumpang banyak yang mabuk. Apalagi ibu-ibu itu, kepala pusing, muntah-muntah, meriang, gangguan kehamilan. Perjalanan menjadi tidak bisa dinikmati. Kalau jalan lurus dan lubang dapat baik. Saudara-saudariku yang terkasih, singkat saja sebenarnya kita punya renungan. Jalan kepada Tuhan itu sebenarnya lurus saja, enak, licin. Tapi kita manusia ini banyak yang suka buat belok. Kadang-kadang itu terutama dalam diri pemimpin ya, digambarkan dalam Injil itu orang Lewi, orang Farisi itu bos-bos itu imam-imam pemimpin agama zaman dahulu. Mereka itu yang sering buat jalan belok-belok sehingga orang pusing-pusing dan mual-mual cari Tuhan. Padahal sebenarnya jalan ke Tuhan itu lurus ya. Taat pada firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, pada zaman Yohanes ada 3 tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang datang kepada Yohanes. Seperti yang Pater omong tadi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Lewi itu adalah orang-orang yang banyak membelokkan ajaran Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis dia tahu, dan dalam Injil dia tahu. Mereka tanya dia, Bapak Yohanes, engkau ini Elia kan, engkau Mesias kan? Yohanes dalam hati bilang, manusia munafik mereka itu sudah akan muncul di sini. Penikut kelas berat semua. Pakai jubah panjang-panjang tapi hati lebih busuk daripada orang yang tidak pakai jubah. Jadi para imam, suku Lewi dan orang Farisi ahli Taurat, mereka hidup berbeda dari ajaran apa yang harus diajarkan. Omong lain, buat lain juga. Sehingga mereka itu membingungkan umat. Nah, ini mulai dari tokoh agama ya, pelan-pelan. Nanti kita geser ke tokoh yang lain. Janji lain, laksanakan. Bukan lain lagi, pokoknya luar biasa. Lain yang luar biasa. Dan ketika Yohanes mulai mengajar di padang gurun dekat Betania, mereka datang menemui Yohanes. Mereka mau tahu siapa ini Yohanes ini. Siapa muncul macam baru, siapa yang muncul ini? Macam dia lebih populer daripada kami yang sudah tua tanah sini. Yohanes menjelaskan bahwa dirinya adalah suara yang berseru di padang gurun. Nah ini penting. Orang pikir dia ini bos besar, Mesias yang dinantikan, tapi dia bilang tidak. Saya anak buah. Terbalik dari zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak anak buah yang mengaku diri bos. Yohanes bilang luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia mau mengatakan kamu sudah membelokkan ajaran agama. Yohanes bilang ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sudah membelokkan ajaran agama, membelokkan jalan Tuhan. Makanya Yohanes bilang luruskanlah jalan Tuhan. Hidup kamu ini buat orang lain bingung. Hidup kamu ini buat orang lain kehilangan arah. Kamu salah gunakan ajaran agama untuk kepentingan pribadi. Dosa yang Tuhan benci. Menggunakan ajaran agama atau menggunakan wewenang dalam gereja untuk menyusahkan orang lain demi kehormatan dirimu. Jangan gila-gila cari hormat dalam gereja. Gambaran tentang Tuhan yang baik dan penuh kasih menjadi kabur. Makanya Yohanes datang bilang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes tegur depan-depan tokoh-tokoh agama itu bos-bos.
Saudara-saudariku yang terkasih, luruskanlah jalan bagi Tuhan tetap berlaku sampai sekarang ini. Banyak tokoh agama membelokkan ajaran agama, membelokkan tafsiran kitab suci untuk kepentingan tertentu, untuk membenarkan niat tidak baik mereka. Dan ini lebih buruk lagi. Ini paling buruk. Ini paling nyata. Ajaran agama dibelokkan untuk kepentingan politik, ambisi pribadi, untuk menghasut dan memecah belah banyak umat. Dan umat jadi bingung. Ini mau ajar firman atau ada nomor partai? Pemimpin agama itu bukan partai, ya. Ketua lingkungan, ketua seksi dan lingkungan itu pemimpin. Nah, pemimpin agama yang terakhir itu bapak keluarga. Akhir-akhir ini ada bapak dan mama dalam keluarga bapak hantar. Bapak dukung nomor urut ini, istri nomor lain. Dan sekarang memang benar, banyak contoh hidup para tokoh agama, terutama kami pastor-pastor ini, membingungkan umat. Atau mungkin bukan cuma tokoh agama Katolik, agama-agama lain juga, tapi kita tidak urus orang lain, urus kita rumah tangga. Nah, kita urus kita rumah tangga, gereja Katolik. Mereka mencederai iman umat. Ada pastor ini tiap hari sibuk urus baju kampanye. Padahal baju anak sekami belum datang-datang. Janji mengadakan baju sekami terlambat. Baju partai pasti kejar cepat. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau tadi Injil digambarkan dalam tokoh agama yang menyesatkan umat menggunakan ajaran agama, maka banyak pejabat atau tokoh politik lain yang juga membingungkan masyarakat. Nah, masuk ke tokoh-tokoh politik, tokoh pemerintah. Contoh paling lugas, paling singkat. Mereka bilang anti korupsi, tapi mereka makan uang paling banyak. Dan mereka sendiri yang korupsi paling banyak dan mendadak kaya atas cara yang melawan. Bilang anti korupsi, tapi kepala korupsi, kepala nomor 1 memang. Banyak yang kemudian tertangkap karena perbuatannya sendiri. Sudah tertangkap karena korupsi, baru bertobat. Banyak yang kemudian tertangkap karena perbuatannya sendiri. Seruan Yohanes, luruskanlah jalan bagi Tuhan tetap penting. Ikutilah jalan yang dibuat Tuhan. Janganlah mengubahnya, jangan membelokkannya. Kita tidak boleh membelokkan ajaran Tuhan, terutama untuk kepentingan kita, kepentingan pribadi. Jangan kasih bodoh umat. Karena di Injil kamu cari baik-baik, orang yang kasih bodoh umat itu Yesus bilang lebih baik batu kilangan. Batu kilangan itu batu besar yang di dermaga sana, ikat di leher, buang di tengah laut. Ini apa sana? Di Tanjung Kasuari sana. Saudara-saudari terkasih, kita hidup dalam dunia yang semakin banyak orang tidak jujur. Banyak orang tidak jujur. Paling penting, misalnya, contoh, banyak orang tua tidak jujur sehingga membuat anak bingung dan hidup mereka seperti tanpa arah yang benar. Seringkali orang tua mengeluh anak kepala batu macam setan tak keruang. Tapi ketika pakai dekat baik-baik anak itu, baru pakai tahu. Nah, ternyata kepala setan batu tak keruang itu dari debak mama. Anak itu sebenarnya baik, hati baik. Tapi ternyata debak mama yang kepala batu tak keruang, maka anak 2 kali lipat. Sekali lagi Yohanes meminta kepada kita, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jangan menodai ajaran Tuhan. Jangan menodai ajaran agamamu. Jangan menodai kitab suci. Jangan tambah-tambah 1 titik 2 titik dalam kitab suci. Dalam kitab suci bilang munafik, omong munafik. Nah, jangan karena kita pimpin ibadah pas ada caleg di situ kita tambah-tambah bilang tidak, kecuali para pemimpin politik tidak munafik. Kalau Yesus bilang munafik, Tuhan dari semua imam-imam, pejabat-pejabat. Nah, itu. Jangan karena kita pimpin ibadah di rumah caleg, mulai tidak boleh begitu. Munafik kita kasihlah. Omong sampai begini ada kata munafik dalam kitab suci, kita kasihlah. Nah, itu saya takar ruang. Ujung-ujungnya berarti saudara-saudari bertobat.
Seruan Yohanes ini berlaku untuk kita semua. Ini cara kita untuk menyiapkan jalan Tuhan. Sekali lagi, jalan Tuhan itu lurus. Kita manusia yang tukang buat belok-belok dan lubang-lubang. Hari Minggu ini disebut hari Minggu Gaudete, bersukacitalah. Yesus mau datang. 3 lilin Advent ini dinyalakan. Semua lihat di karangan Advent ini, lilin ketiga, lilin merah muda ini dinyalakan. 2 berwarna ungu, 1 berwarna merah muda. Pink. Artinya Minggu sukacita. Kita menanti dengan sukacita Yesus akan datang. Sekali lagi Pater bilang, kita masih dalam masa penantian. Bunda Maria itu masih hamil besar, sehingga kita menahan diri. Kita menghormati kita saudara-saudari dengan hadir saja pada perayaan Natal. Tapi cukup datang pas jam makan. Pater punya keluarga timur itu buat Natal itu sudah tanggal 1 Desember yang lalu. Saya datang pas jam makan, tidak merayakan dengan ini. Saya tetap datang, jam makan, tetap datang. Dan untuk merayakan tepuk tangan, bilang, oh Yesus sudah lahir, itu belum. Kita di luar pagar. Seperti itu. Semoga kita sekalian yang bersukacita atas penantian Tuhan, mempersiapkan hati. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.